Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah mesin-mesin listrik akan mempresentasikan tugas keempat mengenai materi generator DC. Dalam kelompok kami terdapat 5 orang anggota. Yang pertama ada Dava Aulia Maulana, lalu ada Budiman Faisal Tanjung, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Regita Aulia Safitri. Selanjutnya ada Dava Hilban Syabana, dan yang terakhir ada Lutfi Lukman Fathar. Yang akan kami bahas pada materi hari ini yang pertama adalah generator DC. Selanjutnya ada struktur dan komponen generator. Yang ketiga prinsip kerja generator. Yang keempat mengenai jenis generator DC. Yang kelima adalah efisiensi dan kinerja. Yang keenam karakteristik dari Anjir. listrik generator DC. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota saya. Mana slide-nya belum kebuka kan? Mana next? Belum. Oh, ya. Nah, yang pertama ada pengenalan generator DC. Next. Generator adalah alat yang menghasilkan energi listrik dari sumber energi mekanik, biasanya melalui proses induksi elektromagnetik. Dalam istilah yang lebih teknis disebut sebagai generator set, yang merupakan gabungan dari dua perangkat berbeda, mesin dan generator atau alternator. Mesin bertugas sebagai perangkat penggerak, sementara generator atau alternator bertindak sebagai perangkat pembangkit listrik. Mesin dapat berupa mesin diesel yang menggunakan bahan bakar solar atau mesin yang menggunakan bahan bakar bensin. Untuk generator DC menghasilkan arus searah dan terdiri dari dua bagian utama, yaitu rotor yang berputar dan stator yang diam. Stator berfungsi sebagai kerangka komponen magnet. Prinsip operasi generator DC mirip dengan generator AC, namun pada generator DC arah arus induksi tetap konstan. Ketika rotor diputar di bawah pengaruh medan magnet, akan terjadi perpotongan antara medan magnet dengan lilitan kawat pada rotor. Perbedaan generator DC dan AC. Salah satu keistimewaan umum dari sebuah generator AC adalah pengaturan medan magnet yang berputar melalui lilitan stator. Konsep ini dapat diperjelas dengan mengambil contoh motor satu fasa yang memiliki 3 kumparan yang terletak secara bergeser 120 derajat listrik satu sama lain. Yang selanjutnya ada struktur dan komponen generator. Yok atau penutup utama. Yok adalah bagian utama dari generator yang terbuat dari bahan seperti besi, berfungsi sebagai penutup untuk semua komponen di dalamnya untuk memberikan perlindungan. Yang kedua ada inti kutub. Inti kutub berperan sebagai magnet medan dalam generator DC. Fungsinya adalah untuk menyebar fluks magnet di sekitar celah udara dan mendukung kumparan mekanik. Untuk kumparan mekanik adalah kumparan konduktor yang dililitkan pada inti kutub generator DC. Untuk inti angker yaitu berbentuk silinder atau drum terbuat dari lembaran baja yang melingkar atau laminasi. Ini terpasang pada poros. Yang selanjutnya ada belitan armatur. Belitan armatur adalah gulungan kawat yang diisolasi atau sama lain yang biasanya terbuat dari tembaga. Selanjutnya ada komutator, berfungsi sebagai penghubung arus dari belitan jangkar atau konduktor. Yang selanjutnya ada brush gear adalah mekanisme yang
menahan sikat karbon dan digunakan untuk mentransfer arus dari komutator. Yang selanjutnya ada kapasitor, yaitu komponen yang digunakan untuk menghasilkan fluktuasi dan menyaring keluaran DC dari terminal keluaran generator DC. Yang terakhir ada sambungan beban, terdiri dari dua kabel terminal keluaran yang dipasang pada kontak terminal untuk mengalirkan arus beban dan menghubungkan beban ke generator DC. Yang selanjutnya, terminal digunakan untuk menyediakan sambungan yang mudah untuk beban dan biasanya terpasang pada penutup utama atau kuk generator DC. Kontak penekanan, yaitu digunakan untuk mengurangi kebisingan yang tidak diinginkan dari generator DC. Selanjutnya ada penutup thermal yang berguna untuk melindungi sambungan thermal generator DC dan thermal beban serta bertindak sebagai tindakan pengaman untuk mencegah kecelakaan listrik dan kebakaran. Untuk carbon brushes digunakan untuk mengumpulkan arus dari komutator dan meneruskan ke kontak utama. Untuk bantalan digunakan untuk memutar poros dengan lancar dan seringkali menggunakan bantalan pada mesin berat. Untuk selanjutnya ada kepala penopang bantalan, komponen yang digunakan menahan bantalan dalam wadah untuk memberikan dukungan dan keselarasan. Yang selanjutnya ada poros generator DC yang terbuat dari baja ringan memberikan torsi dan rotasi. Selanjutnya ada spline poros, berfungsi sebagai komponen yang dipasang pada poros dan digunakan untuk menghubungkan poros lainnya ke dalamnya untuk memasukkan mekanis pada generator DC. Yang selanjutnya ada klem, digunakan untuk menahan kabel beban dengan erat dan menjaga terminal beban tetap aman dan bersih. Untuk tali jendela berfungsi sebagai jaringan yang terhubung ke kuk dan memberikan celah udara ke generator DC untuk tujuan pendinginan. Yang selanjutnya ada penutup penahan, berfungsi tutup penahan terbuat dari panduan baja non-magnetik dan dipasang pada poros untuk memberikan dukungan terhadap gaya sentrifugal selama rotasi. Yang terakhir ada penutup ujung generator digunakan untuk melindungi generator dari ujungnya. Selanjutnya ada fungsi masing-masing komponen. Permisalan yang bisa pahami adalah pada sistem kontrol, ketika sistem telah mencapai steady state, respon sistem terhadap input akan tetap stabil tanpa perubahan yang signifikan. Misalnya dalam sistem kendali suhu ruangan, setelah suhu ruangan mencapai nilai yang diinginkan, sistem akan berada dalam steady state, di mana suhu ruangan tetap stabil tanpa perubahan besar. Dalam steady state mengacu pada kondisi di mana tegangan arus dalam satu rangkaian telah mencapai nilai tetap dan tidak berubah seiring waktu. Berarti bahwa nilai tegangan arus dalam rangkaian akan stabil. Untuk next. Oke, selanjutnya ada prinsip kerja generator. Generator DC ini pada dasarnya adalah mirip dengan generator AC, tetapi berbeda pada komutatornya. Dengan menggunakan komutator berbentuk cincin belah, gelombang AC yang dihasilkan dapat diubah menjadi gelombang penuh, mirip dengan hasil penyarahan dioda jembatan. Nah, dengan demikian, semakin banyak belahan pada komutator, semakin baik tegangan DC yang dihasilkan, atau dengan riak yang semakin sedikit. Nah, dapat dilihat di bawah ini merupakan sistem eksitasi dengan komutator berupa dua cincin yang di gambar kiri, dan sistem eksitasi dengan komutator berupa satu cincin dengan dua belahan pada gambar kanan. Sebuah generator menghasilkan tegangan induksi melalui dua metode. Yang pertama,
menggunakan cincin seret untuk menghasilkan tegangan induksi bolak-balik. Yang kedua itu menggunakan komutator untuk menghasilkan tegangan DC. Ketika rotor diputar di dalam medan magnet, terjadi perpotongan antara medan magnet dan lilitan kawat pada rotor yang menghasilkan tegangan induksi. Tegangan induksi mencapai maksimum saat rotor berada posisi di mana perpotongan antara medan magnet dan pengantar maksimal. Sebaliknya, pada posisi di mana tidak ada perpotongan antara medan magnet dan pengantar, seperti pada jangkar atau rotor, tegangan induksi mencapai 0. Daerah ini disebut daerah netral. Jika ujung belitan rotor tersebut terhubung dengan slip ring berupa 2 cincin, akan dihasilkan listrik AC berbentuk sinusoidal. Namun jika ujung belitan rotor terhubung dengan komutator yang memiliki 1 cincin dengan 2 belahan, akan dihasilkan listrik DC dengan 2 gelombang positif. Rotor pada generator DC menghasilkan tegangan induksi bolak-balik dan komutator berperan sebagai penyearah tegangan AC. Besar tegangan yang dihasilkan oleh generator DC bergantung pada jumlah putaran rotor dan besar arus eksitasi, arus untuk menguatkan medan. Yang keempat, jenis generator DC. Yang pertama itu ada generator seri. Generator DC seri adalah generator di mana kumparan medannya terhubung secara seri dengan kumparan jangkar. Karena kumparan jangkar mengalirkan arus yang lebih besar daripada medan sun, medan seri dalam generator ini memiliki lilitan dan kawat yang lebih tipis dibandingkan dengan medan sun. Dalam gambar di samping ditunjukkan rangkaian ekuivalen dari generator DC seri dalam kondisi ini. Arus jangkar, arus medan, dan arus saluran memiliki nilai yang identik. Persamaan untuk tegangan terminal dari generator DC seri dapat dirumuskan sebagai VT sama dengan IA dikurang IA dikali RA ditambah RS. Pada kondisi tambah beban, arus medan tidak mengalir sehingga nilai tegangan VT menjadi sangat kecil, dipengaruhi oleh flux residu pada mesin. Namun saat beban meningkat, arus medan meningkat pula, menyebabkan tegangan induksi EA naik dengan cepat. Meskipun nilai drop IA dikali RA plus VT juga meningkat, pada awalnya kenaikan EA lebih tajam daripada kenaikan drop IA kali RA ditambah VT. Sehingga nilai tegangan V juga naik. Setelah mesin mencapai titik saturasi, nilai EA hampir tetap. Pada kondisi ini, drop resistif menjadi lebih dominan dan nilai VT mulai menurun. Kedua ada generator sun. Generator DC sun merupakan generator DC yang menyuplai arus medan sendiri dengan menghubungkan kumparan medan secara langsung pada terminal generator. Arus jangkar menyuplai rangkaian medan dan beban yang terhubung ke generator. Persamaannya itu IA sama dengan IF ditambah IL. Untuk DC sun berlaku hubungan VT sama dengan IF dikali RF. VT sama dengan EA dikurang IA dikali RA. Generator DC sun memiliki keunggulan karena tidak memerlukan suplai daya eksternal khusus untuk rangkaian medannya. Berbeda dengan generator yang menggunakan eksitasi terpisah, namun di sisi lain generator DC sun memiliki regulasi tegangan yang lebih rendah dibandingkan dengan generator DC yang menggunakan eksitasi terpisah. Kemudian ada generator DC kompon kumulatif. Generator DC gabungan kumulatif merupakan kombinasi dari generator DC seri dan medan sun. Dihubungkan sedemikian rupa sehingga gaya gerak magnet dari kedua medan tersebut bersifat aditif. Rangkaian ekivalen dari generator DC di gabungan kumulatif dalam koneksi Longsun ditunjukkan dalam gambar di samping. Penting untuk dicatat bahwa arus jangkar mengalir ke ujung putus-putus kumparan medan seri, sementara arus medan sun mengalir ke ujung putus-putus kumparan medan sun. Oleh karena itu, total magnetomotive force atau MFF dari mesin ini dinyatakan sebagai dalam generator DC kompon kumulatif terdapat 2 jenis komponen. Komponen panjang dan komponen pendek. Hubungan antara tegangan dan arus pada generator DC kompon panjang dapat dinyatakan ulang sebagai berikut. IA sama dengan IF ditambah IL, VT sama dengan IA dikurang IA dikali RA plus RS, IF sama dengan VT per RF. Ketika beban meningkat, menyebabkan arus beban IL juga meningkat, sehingga arus total IA juga meningkat. Pada kondisi ini, 2 efek utama terjadi pada generator. Yang pertama, ketika arus IA meningkat, drop tegangan IA dikali RA plus RS juga meningkat, yang mengakibatkan penurunan tegangan terminal. Yang kedua, saat arus IA meningkat,
Magnetomotive force atau MMF mendensari juga meningkat, sehingga total MMF akan naik dan flux pada generator bertambah. Kenaikan flux pada generator akan meningkatkan EA yang membuat tegangan terminal VT naik. Oke, baik, yang selanjutnya terkait dengan efisiensi dan kinerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi generator DC meliputi yang pertama variasi beban, di mana perubahan beban pada generator dapat mengakibatkan rugi-rugi seperti rugi panas pada kumparan yang pada gilirannya mempengaruhi efisiensi generator. Yang kedua ada kemiringan kumparan. Kondisi kemiringan kumparan pada generator memiliki dampak terhadap efisiensi karena kemiringan tersebut dapat menciptakan kerugian panas pada kumparan yang berpotensi mengurangi efisiensi. Yang ketiga, kualitas bahan. Kualitas bahan baku yang digunakan dalam pembuatan generator dapat mempengaruhi efisiensinya. Yang keempat, ada pengaturan tegangan dan frekuensi. Pengaturan yang tidak tepat terkait dengan tegangan dan frekuensi dapat menyebabkan kerugian panas pada kumparan, yang dimana berdampak pada efisiensi dari si generator. Lalu yang terakhir ada kondisi operasional, di mana faktor seperti suhu dan beban-beban dalam kondisi operasional generator juga berpengaruh terhadap efisiensinya. Untuk meningkatkan efisiensi generator DC diperlukan untuk pengujian dan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi, seperti beban, kemiringan kumparan, kualitas bahan baku, pengaturan tegangan, dan pengaturan frekuensi serta kondisi operasional. Lalu ada cara meningkatkan kinerja generator DC seperti penggunaan teknologi yang lebih efisien dan pemantauan yang lebih baik. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kinerja dari si generator DC. Yang pertama, adopsi teknologi yang lebih efisien, di mana pemanfaatan teknologi yang lebih canggih dalam pengendalian tegangan dan frekuensi dapat meningkatkan efisiensi generator DC. Yang kedua, peningkatan pemantauan, di mana monitoring yang lebih teliti terhadap parameter seperti tegangan, arus, dan frekuensi dapat meningkatkan kinerja generator DC. Yang ketiga, optimalisasi pengaturan tegangan dan frekuensi, di mana pengaturan yang tepat pada tegangan dan frekuensi dapat membantu meningkatkan kinerja generator DC. Yang keempat, penggunaan komponen yang lebih unggul, di mana menggunakan komponen yang lebih berkualitas seperti kumparan yang lebih baik dan kondensator yang lebih efisien dapat membantu meningkatkan kinerja generator DC. Lalu selanjutnya pemilihan rutin, di mana melakukan perawatan yang terjadwal seperti pergantian ruang udara, kipas, dan komponen yang rusak. Lalu yang selanjutnya ada implementasi sistem pengendalian tegangan dan frekuensi. Lalu ada penerapan teknologi modern, di mana memanfaatkan teknologi terbaru dalam pengendalian tegangan dan frekuensi dapat membantu meningkatkan kinerja generator DC. Pembahasan selanjutnya ada karakteristik listrik. Tegangan output generator DC merujuk pada tegangan yang dihasilkan oleh generator DC ketika beban terhubung ke generator tersebut. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tegangan output dari generator DC. Yang pertama, ada beban. Tegangan output generator DC akan bervariasi seiring dengan perubahan beban yang diterapkan. Yang kedua, kondisi operasional, di mana tegangan output generator DC akan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu, beban, dan frekuensi operasional. Yang ketiga, komponen generator. Tegangan output generator DC akan berbeda tergantung pada jenis komponen generator yang digunakan, termasuk kumparan, medan magnet, dan rotor. Lalu ada kestabilan tegangan, merujuk pada kemampuan sistem untuk menjaga tegangan tetap stabil pada semua bus saat beroperasi dalam kondisi normal. Ini dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu kestabilan tegangan jangka pendek dan jangka panjang, serta perbedaan antara kestabilan tegangan dan suhu rotor. Lalu ada kestabilan tegangan pada generator DC, merupakan kemampuan sistem untuk mempertahankan stabilnya tegangan pada semua bus pada kondisi di bawah operasi normal. Untuk meningkatkan kestabilan tegangan pada generator DC, perlu dilakukan pengujian dan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan, seperti beban, tegangan, frekuensi, dan kondisi operasi. Lalu ada kemampuan untuk mengontrol kecepatan, merujuk pada kemampuan untuk mengubah laju gerakan atau pergerakan suatu sistem seperti motor atau generator, baik untuk meningkatkan maupun mengurangi kecepatannya. Untuk meningkatkan kemampuan mengontrol kecepatan pada motor DC, diperlukan pengujian dan analisis terhadap berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti beban yang diterapkan, kondisi operasional, dan komponen sistem.
Lalu bahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terkait kontrol dan pengaturan. Metode kontrol tegangan dan kecepatan generator DC. Di sini terdapat metode kontrol tegangan dan kecepatan motor DC merupakan sebuah proses yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan tegangan serta kecepatan generator sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Kemudian selanjutnya frekuensi tegangan, di mana yang dihasilkan bergantung pada kecepatan putar generator yang dapat dikendalikan dengan mengubah tahanan rangkaian jangkar dan flux magnet. Selanjutnya penggunaan regulator tegangan dan sistem pengendalian mikroprosesor, di mana di sini ada regulator tegangan dan sistem pengendali mikroprosesor yang merupakan sebuah elemen penting dalam mengatur tegangan yang dibutuhkan oleh mikroprosesor. Secara prinsip, regulator tegangan mengatur tegangan yang dibutuhkan oleh mikroprosesor dengan mengendalikan tegangan pada input dan output mikroprosesor. 8. Perawatan dan pemeliharaan. Di sini terdapat langkah-langkah perawatan rutin untuk menjaga kinerja generator DC, di mana poin pertama yaitu memeriksa dan melakukan pemeliharaan pada komponen utama generator termasuk mesin pembakar, sistem kendali, dan komponen listrik. Yang kedua, memeriksa dan melakukan pemeliharaan pada sistem bahan bakar seperti filter, pengumpan, dan sistem pembuangan gas buang. Poin 3, memeriksa dan melakukan pemeliharaan pada sistem pendingin seperti radiator, pengendali tekanan, dan sistem pengaturan tekanan. Kemudian memeriksa dan melakukan pemeliharaan pada sistem pelumas, pada pengaturan tekanan, pengaturan tingkat, dan sistem pembuangan minyak pelumas. Lalu selanjutnya pada sistem pemindahan daya seperti kontaktor kabel dan sistem pemindahan daya. Selanjutnya memeriksa dan melakukan pemeliharaan pada sistem kontrol seperti sensor, pengaturan tegangan, dan sistem pembuangan. Kemudian juga sistem kendali seperti pengaturan tegangan, pengaturan frekuensi, dan sistem pembuangan. Kemudian ada tanda-tanda kerusakan yang perlu diperhatikan dan langkah-langkah perbaikan yang tepat. Di sini ada 5 poin, yaitu pertama, ketidakstabilan atau tegangan generator yang terlalu rendah. Kemudian perubahan suara generator atau suara yang tidak biasa, peningkatan suhu generator, peningkatan konsumsi listrik, dan peningkatan kebisingan yang dihasilkan oleh generator. Nah, ini untuk langkah-langkah perbaikan, yaitu meliputi memeriksa atau memelihara pada komponen utama generator, termasuk mesin pembakar, sistem kendali, komponen listrik. Ini merupakan langkah-langkah yang sama seperti poin-poin sebelumnya, hingga pemeriksaan dan pemeliharaan sistem pembuangan, termasuk sistem pembuangan gas dan filter. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah implementasi dari generator DC. Yang pertama adalah adanya penerapan generator DC 12 volt dengan kapasitas 270 watt untuk PLTMH di Jalan Kabupaten Muara Jambi, di mana PLTMH merupakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro sebagai pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai penggeraknya. Generator DC memiliki fungsi sebagai sistem yang mengubah tenaga mekanik menjadi tenaga listrik. Prinsip kerjanya adalah dengan menghasilkan daya listrik melalui masukan tenaga mekanik yang diterapkan padanya. Generator DC magnet permanen dipilih karena memiliki efisiensi yang baik pada putarannya yang rendah dan turbin cross flow dapat bekerja pada debit yang tidak terlalu tinggi. Penerapan generator DC di Muara Jambi merupakan generator 12 volt dengan kapasitas 270 watt digunakan dalam pembangkit listrik tenaga mikrohidro di daerah tersebut. Yang kedua, adanya penerapan generator DC pada sistem catu daya lampu LED sepeda kayu, di mana berfungsi sebagai sumber energi listrik yang dihasilkan dari putaran roda sepeda.
Hasilnya berupa tegangan dan arus yang akan digunakan untuk memberikan daya pada lampu LED sepeda. Tegangan dan arus yang dihasilkan ini akan masuk ke rangkaian current limiter untuk mempertahankan agar arus yang mengalir pada lampu LED tetap terjaga dan aman. Selain itu, arus berlebih yang dihasilkan oleh generator DC akan dimanfaatkan untuk mengisi daya 3 buah baterai A3. Generator DC mampu menghasilkan tegangan yang cukup untuk menyuplai LED saat sepeda bergerak dan dengan kecepatan antara 10 km per jam hingga 30 km per jam. Selain itu, arus yang berlebih dihasilkan oleh generator dapat digunakan sebagai pengisian baterai A3, yaitu cadangan energi. Generator DC bekerja berdasarkan prinsip kerja umum dari Faraday, di mana putaran rotor generator DC memberikan hasil GGL induksi yang menciptakan gaya gerak listrik. Yang ketiga, adanya penerapan generator DC 24 volt pada turbin angin Savonius sebagai penerangan jalan daerah pesisir. Di sini digunakan untuk menghasilkan energi listrik dari suatu energi mekanik yang dihasilkan oleh turbin angin Savonius. Generator DC dengan tegangan 24 volt digunakan untuk mengubah energi mekanik yang dihasilkan oleh turbin angin menjadi energi listrik yang dapat disimpan dalam baterai VRLA untuk digunakan dalam penerangan jalan umum di daerah pesisir. Energi listrik ini dihasilkan oleh generator DC sebagai hasil konversi energi mekanis ke energi listrik yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif yang terbarukan. Yang ke-10, adanya contoh soal dan juga jawaban dari mengenai generator DC. Yang pertama, generator arus searah komponen rata 10 kW sama dengan 10.000 watt dengan 250 volt rangkaiannya ekuivalen berupa kompon panjang mempunyai resistansi medan shunt sebesar 125 ohm, resistansi rangkaian jangkarnya 0,4, resistansi medan seri 0,05 ohm, rugi beban sasarnya 540 watt, rugi tegangan pada sikat waktu beban penuh sebesar 2 volt, diminta untuk mencari efisiensinya. Yang pertama, kita lakukan pencarian arus beban penuh dengan cara 10.000 dibagi 250, yaitu 40 ampere. Arus pada medan shuntnya didapatkan 2 ampere, arus pada jangkarnya didapatkan 42 ampere. Maka rugi dayanya yaitu daya sasar sebesar 540 watt, jangkarnya sebanyak 705,6 watt, medan serinya sebesar 88,2 watt, medan shunt sebesar 82 watt, dan rugi daya totalnya adalah 1915,8 watt. Maka nilai efisiensinya dapat dicari dengan rumus 1 dikurangi rugi daya total dibagi kompon rata dari generator arus searah dan juga ditambahkan rugi daya totalnya dikali 100% sehingga hasilnya adalah 83,23%. Yang kedua adalah soal mengenai mesin arus searah shunt 220 volt mempunyai tahanan jangkar sebesar 0,5 ohm. Jika pada waktu beban penuh arus jangkar sebesar 20 ampere, maka dihitung GGL atau EMF lawan jangkar jika mesin bekerja sebagai generator. Jawabannya dapat didapatkan di sini. Jika mesin bekerja sebagai generator shunt, maka yang diketahui adalah VT sama dengan 220 volt, IA-nya 20 ampere, dan resistansinya adalah 0,5 ohm. Sehingga dapat dicari dengan rumus EG sama dengan VT ditambah IA kali RA ditambah delta VSI. Hasilnya adalah 230 volt. Soal yang ketiga yaitu generator DC yang berjalan pada 30 putaran per second menghasilkan EMF atau GGL sebesar 200 volt. Tentukan persentase peningkatan fluks per kutub yang diperlukan untuk dapat menghasilkan 250 volt pada 20 putaran per second. Jawabannya adalah ketika E1-nya sama dengan 200 volt, maka N1 adalah 30 putaran per second dan fluks per kutub pada kecepatan ini adalah θ1. Ketika E2-nya 250 volt, N2-nya adalah 20 putaran per second, maka fluks per kutub pada kecepatan ini adalah θ2. Sehingga 200 dibagi 250 sama dengan θ1 dikali 30 dibagi θ2 dikali 20.
Hasilnya adalah theta 2, di mana theta 1 dikali 30 dikali 250 dibagi 20 dikali 200, yaitu hasilnya adalah 1875 theta 1. Maka peningkatan flux per kutubnya menjadi 87,5%. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Apabila ada yang ingin bertanya, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Ditunggu sampai jam 1:48. Apabila sudah tidak ada yang ditanya, maka dari kelompok 3 akan menutup sesi presentasinya. Tugas 5 lu, siapa Bill? Markiano. Sama Rek, presentasinya sama Rek. Tugas 5 lah. Tugas 5. Iya. Tadi tugas 4 gua. Udah satu 148 ya lah, langsung aja tutup. HP gua mana sih ya? Bentar gua tutup dulu. Baik, apabila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, saya tutup presentasi dari kelompok 3. Waktu dan tempatnya terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.